Sesuatu yang baru telah hadir. Spesial kolaborasi Geprek Bensu dan Kakak Beradik Podcast. Ayam tumbuk sambal hitam, pedas, nikmat. Nasi hitam gurih dengan sambal merah pedas membara. Menu spesial misteri, menu kakak, menu adik sudah tersedia di Geprek Bensu seluruh Indonesia. Halo Cupers! Selamat sore Cupers, ketemu di hari Rabu bersama Aminau dan Kevin Swan di Cuap-Cuap MOP Channel pastinya. Betul sekali. Sebelumnya aku mau ucapin selamat memperingati Hari Maulid Nabi ya. Yes, yang kita tahu bahwa tanggal merahnya itu harusnya hari Selasa. Harusnya kemarin ya. Yes. Betul, tapi karena demi membatasi pergerakan masyarakat, karena kalau misalnya tanggal merahnya hari Selasa ini pasti banyak yang liburan. Dari Betul. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Yes. Jadi digantilah hari Rabu demi kebaikan bersama. Supaya Cupers. tidak membludak ya secara Betul. angka COVID. Alhamdulillah sudah turun, sangat turun Vin. Ya, betul sekali dan harus dipertahankan ya kan, apalagi kan sekarang aku lihat jalur lalu lintas Yes. kayak di Puncak gitu, di Bandung, di kota-kota wisata itu sudah mulai naik banget Cupers. Jadi kalau misalnya liburnya nggak dipindahin nih, wah pasti pada liburan deh. Misalnya liburannya tidak dipindahi tanggal merah itu. Kevin mau liburan kemana dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa? Mungkin kemarin karena kita Sabtu ke Garut, mungkin aku mampir Bandung kali ya Mi ya. Oh benar-benar, Iya kita kan, bisa kita melipir mampir ke Bandung. Benar, melipir ke Bandung bersama keluarga Cuap-Cuap. Betul sekali. Nah kalau kamu biasanya kalau hari libur gini, ini kan jatuhnya di hari Rabu, kamu ngapain sih? Kalau aku sama kamu melipir ke Bandung. Enggak, itu kan kalau hari Selasa. Oh iya, kalau hari Selasa. Ini kan nyatanya hari Rabu. Hari nih. Rabu. Kamu ngapain? Nggak ada sih, karena hari Kamisnya kan tetap beraktivitas seperti biasa, Ya. Vin. Jadi karena cuma satu hari liburnya, bener juga nih pemerintah. Benar. Benar ya, Mensiasati, ya setuju sekali. Jadi pada istirahat aja di rumah. Betul. Cupers, ya kan? Sebenarnya sih boleh liburan, tapi jangan lupa protokol kesehatannya dijaga, terus menghindari kerumunan, gitu. Betul, tapi kalau hari Rabu bingung kemana libur sambil nonton berita di Cuap-Cuap dong, Pastinya ya kan? dong. Ini kita kasih langsung aja deh berita terupdate-nya ya. Ini dia Cupers. Pasangan selebriti Handika Pratama dan Rosyana Dewi tak lama lagi akan menyandang status sebagai orang tua. Rosyana saat ini sedang mengandung buah hatinya yang pertama. Sebagai suami, Handika mengungkapkan perasaannya yang begitu senang sekaligus terharu saat Rosyana memberikan kejutan berisi tes pack 2 garis. Meski demikian, Handika tidak mengurangi aktivitasnya di dunia entertainment. Hanya saja ia menjadi lebih protektif kepada sang istri. Banget gua mau doanya banget buat teman-teman. Alhamdulillah sekarang lagi isi dan ya lagi kita jaga bareng-bareng dan ya lagi bahagia, lagi senang-senang. Gimana prosesnya? Taunya lucu banget, taunya udah 2 bulan malah, udah hampir 2 bulan baru kita tahu. Lu bukan 2 bulan sih, hampir 2 bulan kita baru tahu ternyata istri isi gitu. Jadi ya alhamdulillah sih semua baik-baik aja. Sekarang kita udah mau melewati trimester 1. Jadi ya lagi senang-senangnya, lagi nggak tahu. Jadi dia syuting aja gitu. Terus dia ngerasa kok kayaknya gue makan gak banyak, cuma berat badan gak turun-turun gitu. Wah gitu kan. Terus dia baru ngeh juga kalau dia udah terlambat. Akhirnya coba kita cek dan ke dokter ternyata bener. Gila sih, itu bakal ada vlognya tuh tayang. Gue kaget banget, jadi gue baru bangun tidur. Tiba-tiba dia bangunin gue bener-bener bawa hasil pregnancy test gitu kan, ngeliat terus wah kaget sih, nangis banget gue. Bersyukur Makanya easy come easy go, yang main syuting sendiri aja kasarnya, maksudnya syuting nggak bisa dibendung gitu, emang dia pengen berkarya. Jadi gue lebih kayak ngebebasin tapi gue ngejaga dari jauh. Gue nya protektif tapi dianya yang aduh oke, jaga gue boleh tapi jangan terlalu begitu, ya kasih gue ruang gerak gitu kasarnya. Jadi
ya dia pun tahu dia harus apa. Sudah pasti pengen cowok, ya Allah semoga anak cowok gitu. Tapi kalau saat ini gue apapun sih dikasih sama Allah, mau cowok mau cewek, yang penting sehat walafiat, lahir sempurna tanpa kekurangan apapun, dan nanti berguna buat banyak orang. Kirim makanan hampir tiap hari ke rumah, masak, wah ya rezeki sih banyak. Yang teman-teman juga banyak yang kirim makanan, kirim apa, bahkan kirim apa buku-buku apa panduan kehamilan teman-teman. Dan kebetulan adik aku kan dokter kan, wah dia protektif banget nih, vitaminnya ini gitu. Banyak yang support sih alhamdulillah. Itu perasaan yang ngidam yang biasa dia nggak suka makan makanan yang gitu, jadi seneng banget gitu. Ya biasa yang minta rujak jam 11 malam kayak gitu. Untung ada aplikasi ya sekarang. Ada juga nih dagang rujak jam 11 malam. Gue bilang dateng, coba nggak ada aplikasi. Mana gue nyari rujak jam 11 malam coba. Tapi lu sendiri? Mulai belajar apa ya? Ya paling mulai belajar gimana caranya gue bisa kayak orang tua gue, nge-support gue dari kecil, nggak ngelarang gue ini itu, tapi gue bisa tumbuh dan lebih, ya maksudnya bisa tumbuh dengan baik gitu. Jadi gue bisa pengen kayak orang tua gue dari dulu nggak pernah kayak ngelarang gue ini, ngelarang gue itu. Jadi akhirnya gue sadar diri sendiri apa kebutuhan gue, apa yang boleh dan apa yang enggak. Ya, memang ya kadang-kadang namanya katanya kan ibu hamil apapun yang minta sama bumil iyain aja gitu ya. Jadi gue berusaha iya. Mau apa? Oh iya. Oh ini oke. Tapi lu sendiri pasti ke teman adik gue. Karena adik gue kan udah punya 2 anak sekarang. Jadi dia udah 2 kali kan. Jadi lebih ngobrol banyak sama adik. Mau masuk trimester 2. Semester 2. Oke. Buat teman-teman yang pertama semoga teman-teman dalam keadaan baik semua, sehat, keluarga jaga protokol kesehatan, dan gue mohon doanya semoga gue dan keluarga sehat, istri dan calon bayi juga semua sehat. Amin. Berita terupdate cuma dicuap-cuap pastinya kayak berita barusan. Seru kan? Seru banget. Dan aku juga seneng ya by the way Mi, karena sekarang angka COVID kan sudah jauh menurun. Bahkan sekarang beberapa sekolah juga sudah memberlakukan tatap muka. Jadi bisa ketemu langsung sama gurunya, sama teman-teman, dan pastinya belajar mengajar ini jadi lebih efektif. Oke, betul. Kayak keponakan aku juga mulai tatap muka, tetapi ternyata tidak setiap hari, Vin. Jadi kayak seminggu cuma 2 atau sampai 3 kali doang, seperti itu. Nah ini kira-kira anak-anak sekolah sekarang tuh udah kangen nggak sih pergi sekolah, atau justru jadi males nih karena udah keenakan kan bangun tidur nggak usah jauh-jauh, di ranjang aja udah bisa sekolah online. Kalau aku jadi mereka akan kangen ke kantin, kangen suasana sekolah ya kan, kangen seru-seruan sama teman-teman. Kalau aku sih seperti itu. Oh pastinya ya, dulu kayak inget dulu zaman SMA aku nggak kebayang kalau aku SMA harus di rumah aja, wah nggak seru banget, nggak ketemu teman-teman. Tapi nggak apa-apa, mau belajar dimanapun, yang penting kamu stay safe ya Cupers. Ya tetap semangat, jangan surut semangatnya untuk belajar lagi, giat lagi ya kan, supaya menjadi orang yang cerdas yang berguna untuk bangsa ini. Waduh, berfaedah sekali ya. Coba kita lihat berita yang segmen 2 deh. Kira-kira berita dari siapa? Tapi yang pastinya paling update nih. Coba kita lihat. Ini dia. Wajah Indra Bekti memang tak lagi muncul di layar kaca, namun kesibukannya tak pernah berkurang sedikit pun. Saat ini pria yang akrab disapa Inbek itu lebih fokus memproduseri girl band, boy band, atau penyanyi pendatang baru. Kesibukannya di balik layar yang begitu padat, kerap kali diprotes oleh istrinya Aldila Jelita, yang merasa bahwa Indra Bekti kurang memberikan waktu untuk keluarga di rumah. Istri dan anak-anak sudah sering kali mengajak Indra Bekti untuk menghabiskan waktu dengan berlibur bersama. Tapi di balik kesibukan yang padat, adakah kesulitan yang dialami oleh Inbek dalam hal memproduseri penyanyi-penyanyi di tanah air? Agak sulit nggak sih? Ya lumayan sulit. Kita sih sebenarnya kita ada apa? Yang pertama itu nyari untuk boy band itu kita audisi gitu. Karena dengan kita ada audisi sih, dengan kita pakai audisi lewat online, terus kemudian kita audisi lewat offline juga gitu. Jadi di situ emang kita milih banget yang terbaik gitu. Dan ya
susah-susah gampang lah ya gitu. Dan kadang juga nggak tega sama orang-orang yang mungkin nggak pada saat udah kita audisi terus nggak diterima, mereka udah effort ya, udah semangat banget, ternyata nggak keterima gitu. Itu yang cukup sedih sih sebenarnya. Cuman ya harus kita hadapin ya, dan mereka kayak untuk belajar bahwa setiap untuk menjadi seorang artis atau apa gitu emang yang seperti itu ya, kadang gagal, kadang berhasil, kadang lolos, gak lolos. Itu yang aku hadapi sih dari keinginan ini. Ya kalau untuk modal mah sebenarnya modal nekat aja sih sebenarnya. Kita emang harus begitu ya, kalau nggak nekat kita nggak akan bisa jalan gitu. Modal dengkul semuanya, pokoknya yang kita punya lah, entah itu dari tenaga, pikiran gitu ya. Terus yang paling banyak sih tenaga dan pikiran gitu. Dan ya alhamdulillah sih, maksudnya ada beberapa investor juga, ada teman-teman yang support gitu. Jadi ya jalan aja gitu. Yang penting do something gitu. Iya, ya aku cerita sama istri gitu, gimana aku sedang buat ini, sedang buat itu gitu. Kadang-kadang dia suka ngiri juga dengan jadwal yang cukup padat ini gitu kan. Kok nggak ada waktu sih buat aku dan anak-anak yang kayak gitu-gitu. Anak-anak kadang-kadang suka protes juga gitu kan. Ini ayah nih, ayo jalan dong sama kita dong gitu kan. Ya mau gimana ya, ini karena ini istilahnya jangka panjang sih, bahwa kita seperti ini itu kita kayak nabung gitu kan ya, kayak nabung dulu. Apa kegiatan-kegiatan kita sekarang perbuat emang butuh effort dulu, butuh tenaga dulu, waktu juga mengorbankan gitu. Karena kalau nggak dari sekarang kapan lagi gitu kan, kalau nanti gitu. Karena mumpung masih muda, mumpung masih ada semangat, ada ya untuk keluarga sih pasti tentunya kita akan kasih waktu lah ya, pasti ada waktu yang akan tepat nanti untuk kita bersama-sama dengan keluarga. Kayak kemarin sempat waktu kosong gitu, aku manfaatin banget, kita nginep di hotel, walaupun itu Dila juga yang ngurusin semuanya gitu kan. Kita jalan kemana gitu, tuh sempet aku sempetin banget gitu. Untuk waktu senggang itu aku sempetin banget sama anak-anak dan istri gitu. Kemana gitu? Iya, udah seneng banget tuh, pengen naik pesawat, naik mau ke luar negeri lah gitu kan. Seharusnya kan tahun lalu itu kita ke Melbourne ya gitu, tapi ya akhirnya karena pandemi kita nggak boleh kemana-mana dan Melbourne juga tutup ya gitu. Akhirnya ya udah mau nggak mau deh kita harus di rumah aja sementara ini. Dan mereka udah pada gatel sih, udah pengen banget bisa jalan-jalan gitu. Dan kemarin tuh lagi jalan tuh mobilnya bunyi gitu kan, mobil kita tuh lagi bunyi, kenapa gitu ini ya kayak pesawat ya katanya gitu. Aduh, sedih banget deh denger anak-anak ini udah pengen jalan-jalan gitu. Tapi ada planningnya kan akhir tahun ini atau seperti apa? Iya sih. Kan tiketnya itu kan masih ada nih. Itu kan diganti dengan voucher kan. Jadi emang kita mungkin kemarin itu kita cari-cari gitu kan ya, dapat harga murah lah pokoknya ke Melbourne itu gitu. Dan akhirnya sekarang harus pandemi, jadi kita dikasih gantiin voucher yang nanti bisa digantikan dengan tujuan kemana aja nih gitu. Ya kalau untuk tahun ini kayaknya sih masih belum tahu sih kemana sih gitu. Cuman kalau misalnya bisa yang deket-deket aja gitu sih kayaknya. Entah tadinya sih mau coba ke Hong Kong gitu, karena ada Disneyland gitu sama anak-anak. Ya saat ini sih kita mah usaha aja terus gitu kan. Karena kemarin kan kita sempet yang bayi tabung kan, belum dikasih tuh sama Allah gitu. Ya udah akhirnya sekarang ya udahlah kita pasrahin aja kalau memang dapet. Kemarin sempet agak telat gitu kan. Telat. Waduh, aku udah berharap sih sebenarnya gitu. Tapi ternyata ya belum dikasih Allah juga. Jadi akhirnya hampir mau sebulan itu kita mungkin siklusnya lagi gak bener ya gitu Dilanya. Tapi akhirnya ya aku pikir siapa tahu ya kan ini jadi sesuatu gitu, tapi ternyata ya Allah berkehendak lain, belum dikasih. Indra Bakti selalu tampil dengan gaya rambut yang berbeda. Kali ini warna rambutnya pun terlihat baru. Inbek mengaku bahwa dalam hal mewarnai rambut, ia selalu mempercayakannya kepada sang istri. Indra Bakti mengaku beruntung karena tak perlu repot-repot pergi ke salon. Rambut. Ini emang istriku yang bikin. Oh, istri. Iya, ini istriku yang bikin, malah dia seneng pengen aku biar
kelihatan muda gitu katanya. Ya udah, yuk aku bilang gitu kan. Terus akhirnya dia yang warnain rambutnya gitu, dia dengan penuh semangat gitu kan ya. Udah digosok, udah dia sendiri yang bikin gitu. Alhamdulillahnya ya kita nggak perlu harus bayar mahal-mahal ke salon. Udah ngerasa enak banget gitu, udah sambil dipijat-pijat, kasih sayang gitu, bisa peluk orangnya gitu kan. Kalau di salon kita meluk salah orang lagi. Ini sebenarnya udah sempat ganti warna. Jadi sebelumnya aku seperti warna silver kan. Jadi di bleaching dulu, terus diwarnain silver. Terus kemarin aku rambutnya udah mulai tumbuh. Terus coba di bleaching lagi gitu. Ternyata belum sampai ke bawahnya tuh belum warnanya belum kena gitu kayaknya. Terus kemarin potong rambut, ini baru kemarin potong rambut, diwarnain lagi, di bleaching lagi sama dia. Jadi warnanya udahlah nih, jadi warna atasnya bleachingan, bawahnya agak udah pudar gitu ya. Jadi udah deh yang penting kita ikutin aja dah maunya. Untuk saat ini sih kayaknya belum dulu dah. Kasian anak kita udah warnain begitu, udah bagus hitam, warnanya hitam, bagus. Ntar kalau udah umur 17 baru deh kayaknya boleh. Gimana berita terupdate-nya Cupers? Lumayan lah ya menambah gosip-gosip di hari Rabu ini. Apalagi tanggal merah, mungkin abis ini kamu mau hangout, mau ngobrol-ngobrol sama temen. Nah, ngomongin aja tuh selebriti yang tadi. Betul, tapi jangan lupa dong, seperti yang Kevin bilang tadi, protokol kesehatannya juga tetap dijaga. Bener banget. Aku tuh penasaran loh, kira-kira Cupers, MOP Lovers masih rajin gak sih cuci tangan? Kalau aku sih masih rajin banget, prokes aku masih ketat ya. Karena memang meskipun sekarang angka kematian COVID juga sempat nol beberapa hari, aku seneng banget. Tapi jangan sampai COVID-nya nanti ada gelombang ketiga lagi dong. Jangan dong, emang mau ada PPKM lagi, dibatasi lagi pergerakan kita. Itu dia, apalagi aku tadi baru aja baca berita. Jadi sekarang kan Bali itu sudah dibuka untuk para turis dari luar negeri. Mereka karantina dulu di Bali selama sekitar seminggu. Tapi nih, kamu tahu nggak? Kabarnya udah ada 20.000 hotel yang sold out selama bulan November nanti. Wow. Makanya luar biasa sekali kan, turis-turis dari luar itu ternyata sudah mulai masuk Indonesia. Dan aku sih berharap jangan sampai ada gelombang ketiga melalui pembukaan Bali ini. Ya untuk sebenarnya kalau buat aku happy karena berarti kan perekonomian kita juga terbantu ya kan, udah bangkit lagi. Tapi ada worry-nya juga, makanya protokol kesehatannya yuk teman-teman tetap dijaga, terus juga rajin berkala mengecek untuk melakukan swab antigen or something ya kan. Dan aku juga senang banget ya di sini MOP Channel itu sangat memperhatikan protokol kesehatan, di mana aku dan Ami setiap sebelum syuting itu kita harus swab antigen dulu ya Mi ya, dan juga para kru di sini. Jadi aku merasa aman dan tenang ketika datang ke MOP Channel. Betul, aduh aku excited loh kalau membicarakan segala sesuatunya tentang protokol kesehatan ini. Tapi kayaknya kurang excited kalau kita tidak melihat berita satu ini. Masih ada satu berita lagi Cupers, tapi sebelumnya aku mau remind dulu dong. Jangan lupa follow Instagram kita di @cuap_cuap_mop. Dan tayangan ini jangan lupa di subscribe, like, comment, and share di media sosial kalian ya. Betul banget. Kalau gitu selamat menonton berita yang satu ini. Aku Kevin Swan. Dan saya Aminau. See you next time Cupers. Bye. Stay safe. Stay safe. Alifa Lubis adalah sosok selebriti muda yang bertalenta. Artis yang mengawali karirnya dari pencarian bakat Ratu Cilik kini lebih concern untuk membesarkan channel YouTube miliknya. Banyak beragam konten yang dibuat Alifa untuk menghibur penggemar. Salah satunya adalah dengan membuat film pendek sendiri. Menariknya, Alifa pun turun tangan langsung untuk segala proses pembuatan film pendek tersebut. Lantas adakah kesulitan yang dialami Alifa saat proses pembuatan film pendek tersebut? Enggak, sekarang lagi pengen fokus ke YouTube karena banyak banget yang minta Alifa ke YouTube dan aku sekarang lagi belajar ke YouTube juga sih. Sebenarnya bukan dibilang baru terjun ya, akunnya tuh udah ada 1 tahun yang lalu. Cuman ada 1 video.
1 tahun 1 video. Kenapa? Karena aku males ngedit. Jadi aku disuruh dibikin akun YouTube, tapi aku harus ngedit sendiri dan itu Alifa nggak mau. Males, pertama mager dan dulu nggak suka semuanya tuh kalau kita nge-YouTube kan daily kita harus di video-videoin gitu ya. Nah aku masih kayak kurang enaknya kayak gitu. Kenapa nggak mau? Nggak mau juga. Nggak mau. Jadi karena nanti aku lebih suka hasil editan Alifa sendiri sih, karena takutnya nanti ada yang di video-video yang aku kurang serap, aku kurang suka, oh ini kurang ini kan, jadi kan gak enak ngomongnya ya, jadi mending edit sendiri. Jadi tahu. Collab bareng Naisa itu ya. Naisa. Oh Naisa. Itu aku baru pertama kali collab. Tapi kalau video yang sebelumnya sih itu kayak video-video Alifa lagi jalan-jalan aja sih gitu. Udah 24.000 ya? 26 yang segitulah vlog. Pokoknya kalau misalnya Alifa lagi kemana ya udah aku videoin aja. Tapi nggak pernah yang Alifa benar-benar di rumah doang, nggak. Sama film pendek. Enggak sih, karena aku mungkin baru awal ya, jadi semuanya ya aku tinggal video-videoin aja dan Alifa masukin jadi vlog gitu. Sama aku sih kayaknya YouTube-nya tuh kayaknya pengennya bikinnya yang film pendek kebanyakan. Aku sih kemarin baru bikin film pendek, itu benar-benar ide dari Alifa, semuanya cerita. Karena emang anaknya pengen gedenya pengen jadi filmmaker. Kenapa aku bilang aku udah tahu kuliah ambil jurusan apa, ya emang niat aku mau bikin jurusan perfilman. Jadi aku mulai dulu dari umur sekarang 14 tahun untuk bikin kecil-kecilan, bikin film pendek, nanti tayangnya di YouTube Alifa. Semua cerita Alifa. Alhamdulillah. Aku bengong 1 menit tuh, ya aku hitungin kak, biar ada kerjaan dikit. Aku bengong 1 menit ya. Ya udah, aku bikin ceritanya. Jadi film pendek. Kamera aku pakai kamera HP, semuanya. Untuk kalau propertinya doang itu aku cuma 15.000, cuma beli topeng 1. Topeng 1. Iya. ngedit di handphone sendiri. Ngedit di HP sendiri.